Itu ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Baru, dampaknya cukup mengganjal gitu Pak untuk saya, orang awam gitu ya Pak, wakil pemirsa di rumah juga. Seperti apa sih Pak, nampaknya kok semudah itu ya, apa tawar-menawar, tarif demi tarif dalam setiap kasus yang kemudian ditawarkan oleh setiap hakim, bahkan juga kemudian tadi seperti kita lihat, itu bukan kemudian ditawarkan oleh empunya perkara, tapi justru hakim bisa menego tarif tersebut. Semudah itukah Pak Baru? Ya. Apakah kemudian, seperti apa sih Pak proses negosiasi antara hakim, kemudian kalau Pak Baru bisa bercerita pada saat pengalaman Anda menjadi hakim MK? Ya, kalau di MK itu hampir tidak ada hal-hal semacam itu ya, karena memang kode etiknya agak ketat lah ya, kecuali kalau di dalam perkara-perkara yang boleh dikatakan ada kepentingan individual seperti pilkada dan juga godaan ada kan pasti ada ya Pak ya. Itu ya sama lah dengan di pengadilan negeri seperti itu, sehingga kita lihat itu di seluruh dunia tidak ada ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap dan hakim konstitusi seperti yang terjadi. Kalimat menggodai seperti apa sih itu Pak Baru? Ya, saya kira itu biasalah kan, lawyer itu sudah tahu lah itu kan, Pak tolong Pak kan gitu. Jadi kalau ada sambutan dari sana, misalnya bisa ditanya berapa duitnya kan, berapa ya kan, wah kecil kan misalnya. Jadi hal-hal semacam itu. Di Indonesia itu biasanya ya, hal-hal seperti itu ya. Kalau misalnya pengawasan itu kurang, apa yang dikatakan tadi seperti monitoring. Jadi kalau di dalam sistem marketing juga ada yang disebutkan mystery shopping, yang punya barang itu langsung ke lapangan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Nah, itu yang kalau di peradilan bisa misalnya kita tanamkan lawyer di dalam suatu proses, ikut di dalam seperti apa yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung punya akses, ya kan, karena mereka yang penuntut umum dia mengetahui semua itu, termasuk tadi itu ketika tertangkap HP-nya Zarov. Maka bisa terlihat semua apa yang dikatakan catatan-catatan yang merujuk kepada terjadinya proses penyuapan itu. Oleh karena itu sebenarnya tertangkapnya Zarov sungguh-sungguh harus menjadi suatu pintu masuk kita untuk membenahi ini secara menyeluruh, tersistem, dan kemudian melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak boleh tergantung hanya kepada Mahkamah Agung. Tetapi di sini inisiasi daripada Presiden sebagai pimpinan negara, dia memiliki inherent power, kewenangan melekat untuk mengatakan perbaiki ini peradilan. Bahkan ketika pemilihan ketua Mahkamah Agung, harus ada peran daripada Presiden dalam check and balance. Apakah memang betul dia ini bagus? Kita lihat dulu misalnya apa dia punya program untuk membersihkan ini, bagaimana dia caranya memperbaiki peradilan sehingga bukan hanya soal angka. Jadi di Mahkamah Agung, sorry itu saya kalau didengar kawan-kawan di Mahkamah Agung jangan marah, dia sekarang berpusat kepada angka. Jadi tahun 2024 dibanggakan 30.000 perkara diputus di Mahkamah Agung dan tidak ada tunggakan. Tapi kalau kita teliti kadang-kadang waduh, 1-2 baru kita lihat sedikit, ini bukan karyanya Hakim Agung ini. Jadi bayangkan keadaan seperti itu terjadi. Oleh karena itu reformasi ini banyak menyangkut reorganisasi, restrukturisasi, konsolidasi antara MK dengan MA, sehingga Mahkamah Agung itu hanya betul-betul memeriksa putusan-putusan yang memiliki nilai hukum untuk menjadi jurisprudensi yang menutup semua kekurangan hukum. Kalau sekarang kita mau menyerahkan kepada mereka bagaimana? Dan satu lagi yang saya katakan ini, kalau kita menegur juga atau jangan lebih itu kawan-kawan itu kan, Bapak lugu kali, di atas juga main semua katanya. Waduh, tersistem itu tadi Anda sampaikan. Maka dari itu Pak, kok nampaknya ya Pak ya, kita ingin membayangkan sebuah reformasi dunia peradilan kita, kok nampaknya jadi pesimis kalau saya melihatnya gitu Pak. Kalau melihat sekarang ini, kalau dikatakan sudah kehilangan kepercayaan terhadap peradilan, bahayanya itu adalah rakyat itu mengambil keadilan itu di tangannya sendiri. Itulah namanya main hakim sendiri. Kalau Anda perhatikan tidak percaya peradilan, kalau pencuri ini dibawa ke pengadilan, kita bakar saja di sini. Itulah bahayanya menjadi dia anarki. Oleh karena itu, ya kita menyerukanlah para pemimpin ini, bukan hanya Mahkamah Agung, MK juga, Komisi Judisial, dan saya sih Pak Presiden sama DPR
harus juga melakukan upaya memikirkan ini, dan kalau boleh ya berhenti dulu Mahkamah Agung memutus perkara dah. Kita bicara dulu benahin semua. Dulu dalamnya gitu benahin dulu semua. Karena nanti sia-sia kalau orang tidak percaya kepada putusan kita, bagaimana jadinya negara hukum kita. Kalau bisa juga satu lagi ya. Singkat Pak. Kalau tidak percaya kepada sistem hukum dan peradilan, bahwa itu adalah suatu infrastruktur yang tidak bisa diraba dalam pembangunan ekonomi, maka kita akan tidak tahu kemana masa depan kita. Tak terarah kita Pak. Tak terarah. Iya, terlebih Mbak Maria, apa yang dijadikan bancakan korupsi oleh 3 orang hakim dan 1 pejabat struktural pengadilan itu adalah perkara korupsi yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak. Minyak goreng. Masyarakat saat itu kelangkaan minyak goreng, ternyata ada praktik korupsi di sana. Pengadilan tipikor, hakimnya hakim ad hoc tipikor misalnya, menyidangkan perkara korupsi, justru penentu keadilannya terlibat praktik korupsi. Saya sepakat dengan Pak Maru tadi, harus ada alarm yang didengarkan oleh Mahkamah Agung untuk berbenah. Tinggalkan ego sektoral, undang Komisi Yudisial, undang perwakilan masyarakat sipil untuk membicarakan bagaimana reformasi peradilan ke depan. Tentu juga kita butuh dukungan politik, baik dari DPR maupun Presiden sebagai kepala negara. Ada beberapa hari lalu Mbak Maria saya dengar usul misalnya jangan pusatkan hakim di Pulau Jawa, edarkan hakim di daerah-daerah. Tentu itu bukan solusi. Makin bahaya nampaknya. Persoalannya bukan penentuan hakim di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, karena praktik korupsi peradilan pun mungkin bisa terjadi di daerah pelosok. Karena ini sudah menjadi common sense masyarakat untuk melihat rasa keadilan itu harus ada harga yang dibayar untuk memperoleh keadilan. Apalagi Mbak Maria, problem di Indonesia, putusan hakim itu harus dianggap benar. Sekalipun pertimbangannya ngawur begitu. Kalau tidak sepakat silahkan uji di tingkatan selanjutnya, banding kasasi. Tarifnya tinggi Mas. Lalu bagaimana ketika kita melihat proses peradilan yang diwarnai dengan praktik korupsi, seolah-olah pertimbangan hukumnya didasarkan atas pertimbangan yuridis, ternyata ada praktik korupsi di sana. Dan ini penting ke depan untuk pengawasan masyarakat dan menggedor keberanian Kejaksaan Agung untuk mengembangkan perkara ini. Ada satu juga selain suap gratifikasi, ada potensi pencucian uang Mbak Maria, yang harus juga diusut. Tadi kendaraan-kendaraan tadi, pertanyaan sederhana Mbak Maria, kendaraan tadi itu atas nama siapa? Itu dia. Atas nama siapa mobil mewah Ferrari tadi misalnya? Kalau atas nama orang lain, kenapa diparkir di rumah hakim itu? Maka harus ditelusuri apakah ada upaya untuk menyamarkan aset hasil kejahatan. Bukan untuk mencurigai juga sebenarnya, tapi justru untuk mengklirkan. Untuk mengklirkan. Ketika itu terjadi Mbak Maria, maka praktik pencucian aktif, pasif itu sudah terjadi dan harus dilampirkan Kejaksaan Agung dalam surat dakwaan nanti kalau seandainya ada. Seandainya ada, itu dia. Jangan sampai kemudian bersih-bersih gerbakan ini hanya di awal saja Mas Kurnia. Setuju. Di akhir juga harus seperti itu ya. Saya ingin bertanyakan satu terakhir ke Pak Maru. Kalau kemudian ini saya tanyakan ke Mas Kurnia mungkin biasa saja. Tapi kalau saya tanyakan kepada seorang hakim, ini hakim-hakim semacam ini Pak, selayaknya dihukumnya seperti apa nih Pak Maru? Iya, kalau saya sih mencoreng nama hakim semuanya Pak. Itu cukup berat lah ya, tetapi tidak usah kita bicarakan tentang apa yang dikatakan seperti sekarang ini hukuman mati dan lain sebagainya. Karena kita lihat di Inggris tahun abad-abad 16, pencuri pun dihukum mati semua, tapi tidak berhenti pencuri. Jadi kondisi yang terjadi di lingkungan ini yang menjadi perhatian kita, dan menurut saya pembinaan hakim itu memang tidak bisa berhenti, bahwa mereka itu adalah wakil-wakil Tuhan yang dikirimkan atau ditentukan untuk memberi keadilan kepada rakyat. Kalau itu bukan panggilan jiwa dia, oleh karena itu seleksi hakim itu dari hulu sampai dari hilir sampai hulu itu memang harus sudah tegas mencari. Sepakat Pak Baru. Saya ingat itu ada hakim agung Amerika itu tahun 30-an. Dia mengatakan tidak ada jaminan keadilan sebenarnya kecuali kepribadian hakim itu sendiri. Jadi kepribadian itu tentu kepribadian yang baik, yang mencintai keadilan. Itu dia, Pak. Inilah yang harus dipedomani juga. Sekarang ini kan lagi rekrutmen ini Komisi Yudisial Hakim Agung, supaya diperhatikan betul. Sepakat Pak Baru, jangan sampai kemudian
kasus seperti ini kita dengar kembali, kita ingin tentu Pak sebagai masyarakat tanah air, kita ingin melihat hakim-hakim kita yang kemudian adil, jujur, mempunyai integritas yang cukup tinggi, bertanggung jawab, dan juga kemudian bersikap tak memihak. Karena ini wakil Tuhan, Pak. Kita harus bergantung kepada siapa lagi dalam hal keadilan kalau tidak kepada para hakim yang harusnya menjunjung tinggi keadilan. Terima kasih banyak Mas Kurnia, Pak Marut, terima kasih atas waktunya. Dan sayang sekali juru bicara MA Prof Yanto hingga saat ini tak dapat bergabung dalam diskusi kita karena terkendala sedang dalam perjalanan tadi beliau. Terima kasih banyak atas waktunya bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam.